Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Putra Adrian dari NIM 0448134483 dari UPBJJ Jakarta. Jurusan Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas 3 basis data. Di sini kita sudah diberikan tugas 3, yaitu lakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Jadi kita langsung buka saja XMPP-nya. Oh sebentar, kita buka PHP admin-nya. Kita sudah ada database yang kemarin kita buat, yaitu yang di tugas 2 kita buat. Kita buat transaksi di sini. Di transaksi sendiri ada sebuah perintah yang bernama commit. Commit ini adalah sebuah perintah yang menunjukkan bahwa transaksi sudah selesai dilakukan. Karena jika tanpa commit, data yang kita transaksikan, yang kita masukkan tidak akan bisa masuk ke tabel yang kita inginkan. Jadi kita coba seperti ini. Kita pergi ke rutin, langsung create new rutin. Sini namanya transaksi 1. Ini langsung kita masukkan codingnya, begin, lalu start transaction, lalu kita insert. Mari kita besarkan biar lebih enak. Insert into pasien. Ya, ini di sini pasien, nanti tabelnya ada ID pasien, koma, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin. Values di sini kita masukkan, yaitu ID-nya tadi ada 7, koma, ada namanya, ada Roni, di sini kita masukkan, koma, alamatnya ada Dukuh Manggis, lalu koma, jenis kelaminnya yaitu laki, kurang tutup titik koma. Ini kita petiknya satu saja, nah seperti 2. Kita coba tanpa commit dulu ya teman-teman. Di sini berarti kita select from pasien, titik koma, n. Nah seperti ini codingnya untuk melakukan transaksi, memasukkan sebuah data di tabel. Kita go. Sebentar, ada yang error. Oh ini belum ada titik koma. Nah di sini kita call, yaitu kita execute di sini. Nah di sini Roni keluar, tapi jika kita cek di pasien, Roni tidak ada. Jadi transaksi belum berhasil dilakukan. Jadi kita seharusnya menggunakan commit. Jadinya harus seperti ini. Rutin. Kita lihat ini edit, kita copy aja biar cepat. Kita buat transaksi baru. Transaksi 2. Drop. Sebentar. Drop. Bentar, saya hapus dulu ini, saya ulangi.
Kita besarkan biar lebih enak. Laki, bentar, laki, laki. Nah, sini kita berikan commit dulu di sini, yaitu perintah untuk menyelesaikan transaksi. Bentar, taruh commit di sini. Commit titik koma, baru kita go kan. Nah, di sini transaksi 2 tadi kita sudah gunakan commit ya. Oke. Nah, seperti ini kita sudah gunakan commit, jadi kita tinggal execute prosedur 2. Di sini Roni masuk, kita masuk ke pasien. Roni masuk di sini. Tadi belum masuk jika tanpa commit, sekarang menggunakan commit itu sudah bisa masuk datanya. Setelah commit ada perintah lagi namanya rollback. Sekarang saya ingin menunjukkan apa itu perintah rollback. Rollback itu adalah perintah untuk menggugurkan perintah yang akan dilakukan sebelum commit. Jadi sebelum commit itu kita rollback dulu, jadi tidak jadi masuk perintahnya seperti ini. Kita buka lagi, buka routine lagi, kita create new routine lagi, drop. Kita pastikan saja biar cepat, nanti kalau kita ganti-ganti, karena codingnya hampir semua sama ya teman-teman. Kita ganti, coba di sini ada 8. Kita taruh namanya Lani. Kita taruh dari duku rambutan, dia perempuan. Nah, di sini kan harusnya ada commit nih. Commit. Nah, sebelum commit ini kita berikan rollback. Nah, di sini rollback. Jadi kalau di rollback ini data ini harus tidak masuk. Kita go. Transaksi 3. Go. Nah, ini kita execute. Tidak masuk karena kita rollback. Jadinya Lani tidak akan masuk ke dalam tabel karena kita gunakan perintah rollback. Jadi digugurkan perintahnya, membatalkan perintah sebelum commit. Bisa juga dibuat untuk mengupdate data seperti ini. Kita buat transaksi 4. Kita begin start transaction titik koma date pasien set nama pasien sama dengan kita coba rubah Anto ya ke Dudung. Kita coba Anto ke Dudung. Where ID pasien, kita besarkan lagi biar enak.
where AD pasien sama dengan 1 ya untuk Anto ya, titik koma, kita rollback, titik koma, kita commit, kita select from pasien, lalu kita end, kita go, transaksi 4 kita execute. Nah, di sini Anto tidak berubah karena kita rollback. Kita edit, kita coba di sini, kita hilangin rollbacknya, kita execute. Anto berubah menjadi Dudung. Jadi rollback itu berfungsi untuk mengubah perintah, di mana perintah yang kita jalankan itu tidak jadi dilaksanakan, seperti itu. Setelah ada rollback, lalu ada berikutnya yaitu namanya checkpoint. Checkpoint itu adalah sebuah perintah untuk mengembalikan ke titik terakhir proses penyimpanan. Jadi seumpama kita masukkan beberapa data, langsung kita save point di atas, lalu bawahnya kita rollback to save point. Yang bawah rollback ini nggak jadi masuk, yang masuk cuma di atas doang. Jadi kita coba praktekkan saja ya teman-teman. Kita buat lagi new routine transaksi kelima. Kita hapus dulu ini, terus kita besarkan. Nah, di sini kita copy saja. Bentar. Kita copy biar cepat. Ini update bukan berarti. Kita copy, kita create new routine transaksi 5. Ini kita drop dulu, kita besarkan sedikit biar agak enak, pastikan. Nah, di sini setelah kita insert, si line ini tadi kan belum masuk, jadi kita bawahnya kita kasih save point. Save point. Save point. Titik koma. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan data lagi nih. Contoh kita masukkan data di sini yaitu 9. Kita kasih nama Rara. Kita kasih ke duku mangga. Di bawah kita gunakan rollback. Rollback to save point. Nah, kita masukkan lagi ini ke bawah. Kita bikin namanya Juleha. Kita 10 di sini ID-nya. Dia dari buku mangga juga, perempuan. Baru kita commit di sini.
Nah, tadi kan di sini di prosedur 5 kita memasukkan 3 data. Tapi data yang kedua kita rollback save point. Jadi harusnya ini data kedua tidak masuk. Sebentar, kita edit dulu. Ada yang salah sedikit. Ada yang error sedikit, coba. Outline 6. Save point. Kita execute. Transaksi 5 save point supaya does not exit. Di sini nggak tahu tiba-tiba save point-nya error. Sebentar. Ini saya coba lagi sebentar, saya edit lagi. Bisa kasih nama baru kita execute. Belum bisa juga. Bentar. Mohon maaf, saya ada kesalahan sedikit. Di sini itu harusnya sebentar. Rollback to save point 1. Lalu di sini sudah terexecute. Coba lihat. Nah, di sini Rara tidak masuk kan? Tadi di mana kita menggunakan sebentar. Nah, di sini kita menggunakan save point. Di mana apa namanya? Oh, bukan ini, bukan. Ini. Nah, di mana kita memasukkan 3 data. Kita buat data pertama adalah save point pertama. Terus data kedua kita rollback, kita gugurkan dan kembali ke save point pertama, yaitu setelah mengisikan nama Lani, jadi langsung melompat ke nama Juleha. Jadi Rara digugurkan di sini. Maksudnya Rara dihilangkan di sini. Jadi datanya tidak masuk. Jadi di sini sudah terbukti bahwa operator perintah save point-nya sudah berhasil seperti ini. Kita selanjutnya ke perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu event memasukkan, perubahan update, dan penghapusan delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu di dalam trigger. Terdapat 2 kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert update dan delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert update dan delete dilaksanakan. Jadi kita pertama harus membuat tabel lagi, yaitu kita buat tabel lagi di tugas 2. Kita new tabel, namanya adalah tabel obat. Kita kecil saja seperti yang lain. Tabel obat, terus ada berapa kolom? 1, 2, 3. Ada 3. 4. Ada 4, yaitu ada ID obat, ada kode obat, ada nama obat, ada harga. Integer semua, sini kakek saya kasih varchar biar bisa kakeknya kasih 20 saja. Bentar. 20. Di sini juga 20. Primarinya ada di ID obat.
dan sudah save. Kedua, kita buat tabel transaksi obat. Transaksi obat ada 4 tabel, 1 2 3 4. Oh, ini bentar, tabel obat. Sebentar, kita tambahkan tabel dulu. Ternyata masih ada stok. Add after harga go. Di sini kita kasih stok integer 5. Save. Oke. Kita buat tabel berikutnya. Ada 1. Oh, sebentar. Ini juga masih ada yang salah nih. ID obat, kode obat, nama obat, harga stok. ID obat, kode obat, nama obat, harga stok. Udah bener. Kita lanjut ke ini. Tabel berikutnya yaitu ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Ada 5 juga. Transaksi obat. Transaksi obat, kita ada ID transaksi, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, lalu ada total harga. Ada integer 5, integer 3, integer 10. Di sini integer 10 juga. Primarinya ada di ID transaksi. Kita save. Kita sudah membuat tabel terbaru. Lalu langkah berikutnya, sebentar, kita masuk tabel, kita masuk ke desain. Nah, di sini sebentar. Kita masukkan dulu tabelnya. Nah, ini udah keluar tabelnya. Kita ID pasien kita buat dulu. Tabel obat. Struktur. Kita jadikan indeks dulu biar bisa kita sambungkan. Lalu di tabel obat yang kita jadikan indeks adalah ID obat. Oh, di sini udahan. Berarti yang di sini yang dijadikan. Di obat di sini juga dijadikan indeks. Oke. Lalu kita masuk ke desain tadi. Kita relasikan, tambah relasinya.
Oh, ini create relationship kita dari pasien, dari ID pasien ke ID pasien. Oke, sebentar, kok hilang. Nah, di sini sudah tersambung dari ID pasien ke transaksi obat. Lalu kita sambungkan dari ID obat ke ID obat. Bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah sambungkan dari mana namanya pasien ke anu. Sekarang kita tinggal isikan data buat obatnya, tabel obat kita isikan. Bentar, struktur. Ini tabel obat, insert. Nah, insert ada 3, berarti kita di sini ada, bentar, tidak kelihatan, amikacin. Oh, ID obat A001, amikacin. Berarti kita ganti dulu kode obatnya. Yes, kita edit dulu, change, kita ganti varchar dulu. Save, insert. Ini ada 1 A001 amikacin 20.000. Oh, kita salah lagi, nama obat kita kasih integer, varchar. Insert dulu, kita 1. Wih, salah pencet. Insert 1, terus amikacin, kodenya A001 amikacin 20.000. Stoknya ada 10. Terus di sini ada 2. Terus di sini ada amoxicillin 15.000. ACE 15.000. Salah ini. Harusnya ini di sini. Ini A002. Stoknya ada 20. Kita bukan. Bentar, berarti ini 2, ini 3. Coba. Oh, ini di delete dulu nih. Oke, edit, ini 1, go, edit, ini 2, go, insert,
kita tambah lagi 3 A003 betadine 7.000 stoknya ada 5 tuh. Nah, di sini sudah ada datanya semua. Sekarang kita ada permisalan, kita merujuk ke panduan praktikum aja. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara stok pada tabel obat akan berkurang. Berarti kita masukkan codingan ke trigger. Di sini kita masuk ke tugas 2, kita masuk ke trigger ini, create new trigger. Transaksi 6 kita masukkan delimiter create trigger tanggal jual ini tabel dari mana? Tanggal jual after insert on transaksi obat. For each row begin update tabel obat, set stok sama dengan stok main new dot jumlah. Where ID obat sama dengan new dot ID obat. Di sini masih, mohon maaf audio saya potong sedikit karena ada sedikit masalah tadi belum ketemu dan saya sudah menemukan jawabannya. Jadi kita akan menggunakan trigger untuk gimana kita memasukkan ke transaksi obat dan stok obat ini akan berkurang. Ini akan menambah, jadi ada obat keluar lewat transaksi obat, nanti stok dari tabel obatnya bertambah. Jadi kita menggunakan trigger. Kita create new trigger namanya TG jual. Tabelnya dari transaksi obat, kita after insert, lalu kita isikan update tabel obat, set stok sama dengan stok main new berjumlah, dan terakhir ada where
ID obat sama dengan new .id obat. Ada error lagi. Nah, di sini sudah terbuat triggernya seperti ini: update tabel obat, set stok sama dengan stok main new jumlah, ID obat, new ID obat. Sekarang kita lihat tabel obatnya. Di sini amikacin ada stok 9, amoxicillin ada 20, betadine ada 5. Jadi kita coba ke transaksi obat, kita insertkan datanya, yaitu di sini anggap saja kita ID 2, lastri, ID obatnya betadine, jumlah 1, harga 7.000. Kita masukkan. Sekarang kita cek tabel obat. Nah, di sini betadine sudah berkurang ya teman-teman. Kita juga bisa menginsertkan di sini yaitu 3. Kita duduk, ID obatnya 2, jumlahnya 2, harganya berarti 15.000 kali 2 30.000. Kita masukkan. Nah, di sini juga berkurang 2 ya untuk amoxilinnya. Jika tidak memasukkan jumlah transaksi stok pengurangan barang di tabel obat, otomatis di tabel obatnya stoknya berkurang. Jadi bisa dibilangkan trigger ini berhasil. Tadi sedikit banyak masalah tapi akhirnya berhasil. Nah, tadi mohon maaf video saya potong sedikit karena terjadi kesalahan. Ini sudah saya temukan masalahnya. Saya ulangin lagi. Jadi di sini kita bikin database baru. Kita samakan namanya tugas 2. Kita create. Setelah ini kita import file. Di sini saya sudah masukkan lagi ke Google Drive. Tadi memang ada kesalahan, yaitu beberapa ada yang error, tapi sudah saya rubah terus jadi bisa dilakukan. Jadi ini tugas 2, kita select, terus kita import. Nah, di sini sudah keluar semua tabelnya. Tabel sudah keluar semua. Terus seperti pasien juga sudah ada semua ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik menu replication lagi. Kita klik menu replication. Kita pilih replication, configure. Kita masukkan username yang tadi. Tadi username-nya apa sih? Bentar. Ini saya silang dulu. User account rumah sakit. Nah, kebalikannya nanti kita di sini pakai IP address-nya di Windows ini. Jadi di sini username adalah rumah sakit, passwordnya adalah hostnya berarti adalah ini IP address dari Windows ini. Oh, sebentar, error. Oh, sebentar, kita isikan di sini aja. 192.168.130.115 ini sebentar. Di sini adalah server ID. Merupakan ID server komputer 2. Ini 177 ini server ID dari ini komputer ini. Terus ada username yang tadi kita buat rumah sakit ya, di sini ya. Rumah sakit. Terus
Terus password tadi sudah saya isikan, alamat IP address-nya pada alamat IP address-nya ini. Alamat IP address dari komputer yang Windows, bukan komputer yang Linux. Terus ini 3306, support dengan 3306. Nah, sebelum kita menggunakan Go, kita perlu namanya apa? Dalam posisi terpilih akan copy server ID. Jadi sebelum kita melakukan Go, kita melakukan copy server ID terlebih dahulu dan buka kembali Ctrl Save. Kita melakukan modifikasi pada file myCNF seperti tadi yang kita buka konfigurasi. Jadi kita buka SMPP-nya dulu. Di sini kita silang dulu. Terus MySQL database. Kita konfigur. Lalu kita open config. Terus ini kita yes. Kita tunggu sebentar. Kita cari yaitu server ID. Sebentar. Ini di bagian setelah 2 ini. Nah, terus ini kita tambah. Oh, ini dihilangkan ininya. Pagernya dihilangkan. Ini dihilangkan, lalu kita tambahkan yaitu server strip ID. Sebentar. Ini yang 6.3 sebentar. Oh, server ID. Kita kopikan server ID-nya yang ada tadi. Server ID sama dengan ini. Ini kita kopikan ini. Mana tadi? Paste. Terus kita enterkan. Kita enter lagi, kita tambahkan replicate strip do strip db. Berarti ini kan db database-nya sama dengan tugas underscore 2, ya kan? Atau sebentar. Iya benar, kita ini database-nya tugas 2. Oke. Kita klik save-nya di mana? Kita silang. Coba kita buka lagi. Sudah tersave belum? Kita cek. Sudah ya, di sini ya, sudah tersave ya. Kita silang dulu. Kita silang ini juga. Kita restart all. Nanti kita mulai lagi untuk bisa menjalankan tadi, menjalankan perintah tadi. Kita menunggu itu di restart server lagi. Nah, setelah di restart kita klikkan go.
ada sebuah tulisan yaitu connection server disabled. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan enable pada file config default pada folder libraries. Namun sebelum melakukan edit pada file tersebut, kita harus mengatur hak akses file config default dengan cara membuka terminal terlebih dahulu, kemudian masukkan folder libraries dengan cara perintah. Kita coba dulu sesuai dengan pratikumnya. Kita ulangi dulu di sini. Kita cd opt lamp php my admin libraries terus kita ls buat lihat listnya. Ini lalu kita ketikkan sudo chmod a plus rwsx config.default.php. Bentar. Ini ya, ini sudah bisa sih harusnya sih. Setelah itu kita buka folder, kita buka outer location, add ubuntu opt lamp terus libraries, lamp php admin dulu, php admin libraries, terus baru config default.php. Ini allow arbit server. Bentar. Fine. Ini di bentar cfg allow arbitrary. Coba saya search. Oh ini allow arbitrary server, kita klik true di sini, kita gantikan true. Kita cek lagi. Allow arbitrary. Udah bener, kita sudah gantikan true. Kita restart lagi, kita ulangi, kita restart lagi service dari sebentar, kan berarti kita ls
Terus di sini kita buka dengan cara sudo, kita kopikan ini. Kita restart ulang semuanya. Kita tunggu dulu sebentar sambil merestart. Kita restart dulu. Oke, kita buka dulu yang di sini. Bentar. Application. Nah, ini. Di sini harus kita catat katanya, kata kita nanti harus sebentar. Kita catat di Word saja. Notepad saya tidak ada. Nah, ini kita cek. Setelah itu kita sudah ini simpan ini, kita masuk komputer 2 lagi, kita terminal lagi. Ini kita tutup terus ini SMPP-nya. Restart. Kita tunggu lagi sebentar. Saya restarting. Sudah belum? Sudah. Bentar, ini harusnya. Nah, kita tambah baru aja nih. Nah, kita melakukan konfigurasi lagi sebentar. Terus bin. cd bin. Setelah itu kita masukkan sudo dot mysql /u kok /root password lagi. Bentar, kita coba ulangin opt
lam bin. Nah, ini terus kita masukkan sudo mysql ya kan titik sudo titik mysql -u root. Nah, kita sudah masuk ini, masuk ke MariaDB. Kita coba cek slave-nya dulu. So status slave. Sebentar. Hasilnya error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Jadi langkah selanjutnya adalah sebelum kita kita harus mengkonfigurasi slave-nya, tapi untuk mengkonfigurasi slave-nya kita harus menonaktifkan slave-nya terlebih dahulu dengan cara stop slave. Oke. Setelah itu kita ketikkan change master to master underscore host sama dengan oke. Perintah alamat IP address di Windows berarti 168 titik. Tadi udah ya. Sebentar, saya agak bingung. Ini berarti disesuaikan ini ya, berarti ya. Oke, berarti kita kembali ke sini 168 130 115 ping koma ada master user berarti kan rumah sakit ya kan, rumah sakit master password sama dengan master log file sama dengan ini, kita isikan dari sini berarti mysql -bin ya kan, mysql -bin titik 123 ada 1 2 3 4 5. Oke, 5 dan 1 koma master log post
sama dengan di sini loko 2370. Oke, 2370. Oh sebentar, ini nggak pakai ini seperti ini, titik koma. Nah ini sudah oke, udah query oke, berarti berhasil melakukan konfigurasi. Berarti kita lakukan start slave. Kita mulai orang slave-nya, query oke. Maka hanya cek status slave pada komputer 2 itu Ubuntu. Untuk melakukan pengecekan kembali pada browser Mozilla, klik menu replication, lihat status slave seperti pada gambar berikut. Berarti kita masuk ke sini, kita replication, sebentar, si slaves kok nggak ada ya di sini ya. Oke, klik menu replication ya. Oh ini di sini ya, di sini replika sampai di sini. Di sini slave IO running-nya masih connecting ya. Slave IO running yes, tapi slave IO running-nya masih. Jadi di sini masih belum berhasil ya. Jadi kita coba ulang apa yang error di sini, coba. Masih connecting. Coba show status slave. Coba kita ulangin. Master user rumah sakit bener. Master password ayah bener. Di sini kita coba isikan ikut di sini 14. Agak lama ya ini soalnya 2926. Oke, kita start slave kembali. Oke, kita cek lagi di sini application masih connecting. Saya juga masih belum tahu kenapa ini masih connecting ya. Di sini master log filenya harusnya udah bener, harusnya ini. Tapi bener harusnya rumah sakit kan. Sebentar, saya cek dulu user account. Ya rumah sakit.
Bentar, kita cari dulu apa yang error. Oh, kita tidak pakai master host, ternyata lupa. Kita ulang coba. Stop slave. Tapi sebenarnya sudah saya ganti juga sih sebenarnya sih, sesuai. Saya ulangin aja ya. Saya ulangin dari awal. Sang master 2. Master host tar master user, kita ubah dulu coba. Sebentar, saya bentar, saya potong dulu sedikit videonya biar saya benerin dulu. Oke, saya kembali. Ternyata ada sedikit kesalahan, jadi mau saya berikan pembenaran di sini. Kita stop slave. Kita ulangi ke channel 1. Ini host, user dulu, user, password ini. Nah, ini yang salah. Saya nggak tahu udah bener atau belum, tapi di sini ternyata beda 2608. 2608. Di sini kita pastikan lagi sudah benar. User rumah sakit, user account. No, just this. Oke, aman. Terus kita cek lagi 2608 seperti ini. Kita start slave. Oke, ini kita reload. Masih connecting ya, tapi kita coba dulu buat mengubah. Coba di sini tabel obat ya, kita lihat. Kita rubah di sini, coba tabel obat. Kita sebentar. Insert. A00 bentar, A004. Ini namanya Sunmall. Sini 7.000, harga 10.000. Stoknya ada 20. Coba kita go. Nah, di sini ada Sunmall, kita coba cek. Kita reload. Tidak ada. Ya, di sini saya sudah mencoba beberapa hal.
tapi masih tetap error. Saya sudah mengikuti sesuai dari panduan dari Pratikum juga, saran dari Pratikum juga masih error di sini, yaitu Slave IO runningnya masih connecting, belum bisa connect ke master servernya, dan di sini juga connecting ke masternya masih connecting ke master, belum bisa connect ke master servernya. Tapi padahal kalau kita cek untuk kedua base-nya sudah menyambung seperti ini contohnya 90. Kita cari dengan ping 168.130.115. Nah, di sini kita lihat pingnya tuh berjalan. Begitu juga di komputer satunya 192.168. Bentar, saya agak lupa. 56.102. Nah, di sini juga pingnya juga berjalan. Jadinya kedua ping di sini sebenarnya sudah sama-sama terhubung sebenarnya, tapi kenapa ini belum bisa terkonek dengan data masternya? Saya sudah mencoba beberapa banyak cara dan belum berhasil juga. Jadi ini jika kita coba, seumpama kita mengisikan data di tabel obat, transaksi obat seperti ini, kita insertkan contoh transaksi 5 ini, jumlah 1, harga 5.000. Nah, ini jika kita lihat di transaksi obat akan bertambah kan, jadi ada 4 tabel, tapi di sini tidak bertambah. Nah, di sini masih malah cuma 2 tabel, yaitu tabel pertama yang saya buat. Jadi sepertinya sampai di sini dulu untuk saya pengerjaan tugas 3-nya. Saya mohon pengarahan dari Bapak Ibu Tuton jika saya ada kesalahan di mana saya kurang mengisikan, masih kurang langkah-langkahnya, saya mohon pengarahannya, karena jujur saya masih bingung juga di materi replikasi ini. Dari Windows ke Linux ini saya cukup bingung juga, belum bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.